Halo brother, welcome to my vlog. Kali ini gue mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yang jatuh pada tanggal 21 Maret 2026. Ya, kami merayakannya di tanggal 21 Maret karena menurut anjuran pemerintah waktu tersebut jatuh pada hari Lebaran pertama. Tetapi ada juga saudara-saudara kita yang merayakan di tanggal 20 kemarin. Nggak masalah, yang penting vibes-nya tetap rukun, tetap hikmat, tetap berdamai. Mau tanggal berapapun memperingatinya, yang penting kita tetap Islam, tetap saudara sesama muslim. Jaga kerukunan, jaga kebersamaan. Oke, di vlog gue kali ini mau bercerita tentang pengalaman mudik di Indonesia, yaitu ke kota Solo. Sebelumnya kami melakukan hal bihalal atau memaafkan sesama keluarga, yaitu tradisi sungkeman. Udah pada tahu kan sungkeman itu apa? Ya seperti ini. Sungkeman ini kita lakukan sesudah sholat id, sesudah bermaaf-maafan sama tetangga-tetangga dan saudara-saudara terdekat di sekitar kita, di lingkungan tempat kita tinggal. Lalu kita bermaaf-maafan sesama saudara, walaupun kita tahu ya pasti udah sebelum kita meminta maaf mereka udah memaafkan kita duluan gitu. Dan di vlog kali ini gua bercerita tentang pengalaman mudik gua pulang ke Solo karena sudah bertahun-tahun nggak pernah mudik di saat Lebaran, dan kali ini gua lebarannya ke tempat saudaranya istri gua. Gimana kelanjutannya? Simak aja sampai habis karena ini pengalaman yang luar biasa bagi gua, mengingat ini adalah pertama kali mudik ke Jawa Tengah atau ke Solo setelah beberapa tahun di perantauan. On the way mudik ke Solo. Ji. Ayo kan ganti karet lagi. Ayo. Eta. Bune, Ji. Ada. Ma. Eta. Tuh. Semoga selamat sampai tujuan. Beres Isoma di kilometer 86. Sekarang mau lanjutin perjalanan lagi. Sekarang lagi istirahat di rest area 166. Kalau Lebaran H+1 itu macetnya luar biasa banget. Ini udah berapa ya tadi? Jam 12 berangkat, sekarang jam 7, jam 8 baru sampai di rest area 166. Setelah istirahat sebentar untuk sholat dan makan, lalu kami melakukan perjalanan kembali untuk ke Solo. Arus mudik kali ini terpantau lebih lengang daripada hari sebelumnya karena kita udah ngecek duluan di sosial media, ternyata macet banget. Total perjalanan sekitar 13 jam, akhirnya kita sampai. Selamat pagi dari Solo. Hari ini kita mau halal bihalal di rumah saudaranya istri gua. Jadi kita siang-siang udah mulai prepare. Karena tadi malam nyampainya sekitar jam berapa? 3 ya? Jam 3 subuh. Jadi ini baru tidur, baru bangun, baru siap-siap. Tinggal nungguin cewek-ceweknya. Ikutin terus vlog mudik tahun ini. Hari ini adalah hari kedua Lebaran dan kita udah sampai di Solo tadi malam sekitar jam 3. Dan sekarang mau ke acara halal bihalal yang tempatnya tuh jaraknya sekitar 1 jam kurang lebih pakai mobil, dan agak sedikit takjub sama kota Solo karena banyak bangunan baru. Tempatnya juga sekarang rapi, bersih, kerawat kayaknya. Ya bagus lah kerja pemerintah. Kota Solo jadi lebih upgrade kayaknya ya dari tahun-tahun sebelumnya. Dan ini jalannya juga nggak ada macet sama sekali, lancar, dan bikin betah banget di Solo karena lihat pemandangannya. Sepanjang jalan itu sawah-sawah, luas banget sawahnya, dan cuacanya juga nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin di sini. Jadi cocok lah untuk tinggal atau slow living di masa tua nanti. Siapa yang berpikiran sama-sama gue?
Dan ini kita udah mulai sampai di tempat tujuan, udah terlihat beberapa mobil udah sampai. Mari kita masuk ke dalam. Argentina. Argentina katanya. Macetnya di itu Subang, Subang arah Kertajati. Wah, sekarang jadi lagi. Aduh, orang lain halal bocil malah jalan-jalan ke kebun. Berburu apa? Bocil, berburu apa kamu? Londok. Udah dapat belum? Masih satu, masih anaknya ya? Tadi dapat di sini. Oh, di situ. Pelan-pelan Betina. Ada enggak? Oh, lu, aduh, sini. Tuh. Tuh, balik batu, di balik batu gede. Ke sini. Tuh. Ada enggak? Kabur ya? Coba. Di mana? Ya, dapat gak bunglonnya? Lolos ya. Dia gesit banget soalnya dia bunglonnya bunglon taman. Jadi tahu habitatnya ya. Nantilah kalau ada lagi ya kita tangkap lagi, oke? Dadah. Ya. Jangan deket-deket. Dapat guys. Mana? Ah, Oh, itu londok apa? kecil. Kok kecil? Itu anakan ya? Coba, Jantan. nih coba bentar babak. Jadi aja. Oh, londok hijau. Warna hijau. Warna hijau. Kecilan ya? Dia ada hiasannya, ada batunya, ada daunnya ya. Tuh lihat. Review dong Amanji. Ini jenis apa? Kalau tes. Hah? Kalau tes. Jenisnya kalotes. Kalau tes versi kolor. Versi kolor. Bahasa lainnya mah pondok atau enggak mah bunglon taman. Oh gitu. Warnanya ini kira-kira udah berapa lah? Udah gede apa masih kecil? Kecil. Masih kecil? Ini berapa? Baru 2 tahun kayaknya. 2 tahun. Enggak lah, ini masih berapa minggu paling. Tuh, udah dikasih ventilasi juga ya, biar bisa bernafas. Ada batu-batu juga biar bisa dia nongkrong. Ya, sebentar ini rencananya mau dikemanain? Oh, ini mau dibawa ke Eren. Mau dibawa ke Bogor? Nanti lihat dulu yang kemarin itu soalnya nggak pernah. Oh iya. Pas takbiran pernah dapat londok tapi gak tahu dilepasin sama si babakong atau enggak. Oh iya, lupa ya. Ini juga lupa bebasin ya. Semoga dilepasin ya. Atau semoga kalau misalnya masih ada, masih hidup ya. Udah deh. Sekian dulu reviewnya. Acara halal bihalalnya pun sudah selesai dan kita foto-foto untuk kenangan. Dan kita melanjutkan perjalanan untuk sowan ke rumah saudara yang lain. Dan hari udah menjelang malam ini. Udah gelap banget di sini, udah sekitar jam 5:30. Dan acara silaturahmi selanjutnya sengaja nggak gua videoin karena ya selayaknya orang bertamu ke rumah orang lah, seperti itu kurang lebih. Dan karena perjalanan pulang juga menempuh waktu sekitar 1 jam, jadi kita memutuskan untuk beristirahat di mobil tentunya.
Baru beres silaturahmi dari rumah saudara-saudara, sekarang saatnya untuk makan di angkringan. Menunya sate-satean. Mbak, yang enak di sini apa, Mbak? Oh iya, enggak ini Mbak Teta. Iya, iya, iya. Sate-sateannya ada sate. Selamat makan. Lesehan. Enggak lesehan sih, cuman angkringan. Gimana, Pak? Persis. Teruskan untuk cari makan di seberang. Dan ini penyelamat untuk yang punya bocil. Fried chicken pokoknya udah paling aman. Ya, soalnya anaknya suka banget sama fried chicken. Jadi kita putusin untuk makan di mana deh namanya? Naoki. Naoki di depan terminal Tirto Nadi. Soalnya hotel kita tuh persis banget di depan Tirto Nadi. Tempat permainan anak, jadi aman banget. Ini dia. Selamat makan. Jadi kita kembali ke hotel. Itu dia terminal bis Tirto Nadinya. Situ sebelahnya langsung hotel kita tuh. Dekat banget. Hari ketiga baru aja check out hotel, kita udah perjalanan mau ke universitas UNS. Teta katanya mau tapak tilas. Setelah berapa tahun lulus? 4 ya? 4 tahun, nggak kerasa ya, time flies. Di hari berikutnya kita memutuskan untuk mengunjungi salah satu universitas yang ada di kota Solo, yaitu Universitas 11 Maret, karena salah satu dari anggota keluarga kami merupakan alumni dari kampus tersebut. Ya, istilahnya kayak napak tilas gitu. Dan ternyata di bulan ini juga bertepatan dengan tanggal ulang tahun dari kampus tersebut, yaitu 11 Maret, ulang tahun ke-50 kalau nggak salah, disnatalisnya. Dan gue ini pertama kali mengunjungi kampus tersebut karena memang gue nggak pernah ke Solo. Ternyata kampusnya lumayan bagus ya, lumayan bersih, tertata rapi, dan kita memutuskan untuk mampir sejenak ke masjid setempat untuk sholat zuhur dulu sebelum melakukan perjalanan kembali untuk silaturahmi di hari terakhir kita di kota Solo. Dan kelihatan banget anak gue suka banget di sini karena banyak ikan-ikan yang besar-besar di kolamnya. Baru aja selesai istirahat, sholat, terus kita mau melanjutkan perjalanan cari makan siang di sekitar Solo. Dan menuju tempat silaturahmi selanjutnya, kebetulan kita melewati sebuah pabrik gula yang udah lama banget, yaitu Colomadu, dan kita sempat foto-foto beberapa kali di situ, dan agak sedikit takjub juga karena di daerah Colomadu ini terkenal angker ya dulu ya, bangunan-bangunan tua, nggak kerawat. Dan sekarang ternyata di Colomadu itu bangunannya udah bagus banget, banyak kafe-kafe yang baru, ada museum juga, dan sekarang tempatnya ini jadi tempat berkumpul warga-warga Solo untuk sunsetan atau sekedar hangout di sore hari, karena memang tempatnya cukup luas dan banyak area terbuka juga di sini. Menurut cerita orang-orang setempat, di tempat ini tuh kalau udah jam 5 sore itu udah sepi banget. Jadi nggak ada orang lewat lalu lalang ataupun masuk ke area ini karena memang semenakutkan itu ceritanya. Ya maklum aja lah ya, namanya juga bangunan tua. Dari zaman Belanda kalau nggak salah ya dibangunnya. Soan di rumahnya yang ada di Solo. Ini bersama Bocil. Bocil mana Bocil? Halo.
Sekarang kita batu. lagi makan batu, coklat batu katanya. Ini kita mau pulang, udah mau menuju mobil dan mau akhir perjalanan. Sampai jumpa lagi.